berkah kita baca kitab. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi wa inna ta'ala ta'alun nafa' wa nittifa' wal fa'idah wal istifadah wa salat tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardati wa talaba thawabih. Amma ba'du. Di halaman 194 di kitab Syarah Bidayatul Hidayah atau terjemahan Bidayatul Hidayah 194 di nomor 9, memanggil sahabatnya dengan nama yang terlebih disukainya. Jadi adab-adab kita bersahabat, adab-adabnya kita bersahabat adalah salah satu dari yang kita sebutkan sebelumnya. Ini yang ke-9. Jadi adabnya kita bersahabat itu adalah memanggil nama sahabat kita itu adalah nama yang terbaik buat dia. Karena nama ini adalah sebagai doa. Nama ini adalah sebagai ucapan yang mana ucapan itu adalah pengharapan kita kepada Allah. Jadi kata Nabi di dalam satu perkataan, hassinu asma'akum wa asma' abna'ikum, perbaikilah nama kalian dan nama-nama anak-anak kalian. Fa innakum satad'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum, karena nanti di hari kiamat nama-nama kalian akan dipanggil. Ya, akan dipanggil. Maka inilah pentingnya kita itu dikasih nama. Sampai Allah pun mengajarkan wa'allamal adamal asma'a. Allah mengajarkan Nabi Adam itu akan nama-nama. Sehingga di dalam awal kita membaca Al-Quran dianjurkan kita membaca Bismillahi dengan isim. Isim itu apa artinya? Isim itu adalah nama. Ya, dengan nama Allah. Ya, ba'nya lil musahabah, ba'nya itu ada mengatakan dengan berkat nama Allah. Ya, dengan menyebut nama Allah. Lil musahabah. Nah, ini saking pentingnya Allah pun mengatakan walillahil asmaul husna. Bagi Allah itu punya nama-nama yang baik. Ya, nama-nama baik. Ini sudah dikasih nama sama orang tuanya dengan 2 ekor kambing. Dengan nama Abdullah. Tapi dipanggil Aco-aco, ya kan? Nah, kan gak enak juga. Namanya sudah Abdullah dipanggil Aco. Ya. Atau namanya Muhammad dipanggil ya amat-amat memet-memet, ya kan? Nah, kan nggak enak juga, ya. Apalagi namanya, ya. Sudah bagus namanya Hasan dipanggil utuh, ya kan? Nggak enak juga kita. Nah, jadi itu yang paling penting. Kalau pertama kali kita punya anak, namailah anak itu dengan nama yang paling baik. Dari nama baik dengan mengikuti nama-nama yang dari sahabat, atau nama-nama dari nabi, atau nama-nama daripada tabi'in, atau nama-nama ulama, atau nama-nama yang di situ ada artinya baik. Ya, nggak boleh kita namain nama anak kita dengan nama Allah. Ya, nanti kalau kita marah, oh Allah nakal, nggak boleh kita. Ya. Jadi walaupun itu nama baik, tapi nggak boleh sebagai makhluk, nggak boleh kasih nama Allah atau nama Rahman Rahim dengan sendirinya, artinya tanpa ada dibarengi, tanpa ada disandarkan dengan nama sebelumnya. Kalau Abdurrahman, ya, Abdul Rahim, Abdullah, nah itu baik, ya. Nah, jadi itu yang paling penting sekali, mengasih nama yang terbaik buat anak kita dan nama kita. Begitu juga dengan sahabat. Coba, sahabat itu
kita kenal dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Siapa nama gelar beliau? Apakah beliau digelari dengan nama yang jelek? Tidak. Sayyidina Umar bin Khattab itu digelari dengan Abu Hafsin. Apa Abu Hafsin? Bapaknya singa. Coba. Sayyidina Umar itu digelari, dia kan nama. Di dalam nama ini ada namanya 3. Ada namanya laqab, ada namanya kunyah, ada namanya isim. Isim itu adalah nama. Saya misalnya apa namanya? Misalnya Muhammad Anwar. Ya kan? Itu namanya Anwar. Ya. Kalau kunyah itu ditambah Abu atau Umi. Misalnya Rashid namanya Abu Hanifah, ya kan? Artinya bapaknya Hanifah. Ya, itu artinya kunyah. Nah, kalau laqab itu adalah gelar. Ya. Kang Asep apa gelarnya? Gelarnya itu adalah syatir, orangnya pintar, jenius. Gelarnya apakah panggilannya situ? Nah, itu artinya itu gelarnya. Jadi dari 3 ini alangkah baiknya kalau kita mengasih nama sahabat kita dengan panggilan yang paling baik. Ya. Nabi nggak pernah memanggil nama sahabat beliau dengan panggilan yang tidak baik. Semua panggilan baik. Ya. Semua panggilan baik sampai nama-nama kuda-kuda beliau. Ini kuda-kuda beliau itu paling baik dikasih nama. Ya. Paling baik nama-nama kuda beliau, tunggangan beliau. Kalau seandainya zaman dulu ada zaman kuda, apa zaman sepeda, mungkin nama sepeda-sepedanya itu ada ya, tapi tidak ada. Ini apalagi zaman sepeda saat ini. Nggak tahu nanti bulan depan kalau zaman kuda, ya kan? Belum selesai dirakit sepeda sudah zaman kuda, ya. Masih belum dipakai, belum ditunggangin, berubah musim sudah. Ya kan, untung kalau masih zaman sepeda masih ada, masih kita bisa, ya kan. Kalau sudah jam musimnya sudah hilang, ya terpaksa cuma selfie aja kan. Nah, itu zaman, artinya musim apa namanya, zaman yang mana di situ dikasih nama yang paling baik. Ya. Mobil sekarang tunggangan kasih nama yang baik itu. Belum lagi nama-nama anak beliau, belum lagi nama-nama yang lainnya. Beliau itu sangat mempentingkan nama-nama. Ya. Nah, jadi dikasih nama kota Madinah, Madinatul Munawwarah, dikasih nama Mukarram, Makkatul Mukarramah. Ya. Semuanya itu nama yang baik. Nah, nama yang baik. Oleh sebab itu, ya, kalau ingin ibu bapak ingin punya anak cowok, itu ada di dalam satu kitab, maka niatkan mudah-mudahan saya ini mau anak cowok, saya akan kasih nama Ahmad atau Muhammad. Saya mau kasih nama Muhammad atau Ahmad anak saya yang belum jadi, artinya belum, nggak tahu ibunya siapa, belum tahu kan, tapi niat dulu bahwa nanti saya insya Allah, ini yang jomblo ini, yang belum nikah ini, ya, yang anunya tadi malam kami mancing ya, saya apa namanya, katanya bulan Agustus itu adalah bulan janda, ya kan, bulan janda, bulan Agustus adalah bulan janda. Kenapa? Karena orang-orang yang ke laut katanya gelombangnya tinggi macam-macam lah, ya kata orang Bugis katanya, nggak paham juga saya, ya. Ini dalam hati saya yang ada di atas kapal ini kebanyakan belum nikah ini, ya kan, cuma beberapa orang saja, nggak ada yang janda menangis, ya kan, nggak ada. Nah, ya mudah-mudahan selamat dunia akhirat kita semuanya, amin Allahumma amin. Nah, ini itu kalau mau kasih nama Muhammad, ya Allah nanti saya kalau punya anak saya kasih nama Muhammad atau kasih nama Ahmad, itu dari sebelum nikah sudah. Saya dulu, zaman dulu itu waktu sekolah di Tarim, waktu sekolah itu saya di Yaman sana, di tempat para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, itu ada namanya makam Al-Muhajir Ilallah Ahmad bin Isa. Jadi ada satu makam yang naik tangga agak di lereng bukit. Jadi di situ ada lubang, Nah, para orang-orang tua dulu, orang-orang sepuh di sana, itu apabila beliau ingin supaya ada orang datang ke tempat itu, maka
orang yang ada di sana itu memanggil dengan menyebut nama yang akan dipanggil. Ya. Jadi saya ingat dulu, saya itu panggil calon istri saya. Ya, calon istri saya. Nggak tahu siapa. Dulu nggak tahu, nggak ada bayangan siapa istri saya, nggak apa. Tapi yang saya panggil, wahai istri saya. Ya kan, mungkin saya panggil 2 kali kemarin itu ya, kemungkinan. Jadi istri saya yang sebelumnya itu sudah berangkat juga, yang ini juga sudah berangkat. Ya, alhamdulillah. Insya Allah ini lagi anak-anak saya. Ya kan, kalau abah sudah saya sebelum harus sudah. Waktu itu saya panggil sudah, alhamdulillah. Jadi keluarga satu-satu, saudara sudah. Ya kan, anak keponakan, ya. Pokoknya insya Allah yang saya panggil mudah-mudahan bisa berangkat semuanya ya, amin Allahumma amin. Mudah-mudahan yang hadir pada saat ini adat dimasukkan dalam panggilan saya, dan insya Allah nanti kita bareng berangkat ke kota Tarim, amin Allahumma amin. Insya Allah. Guru, kenapa begitu bisa? Itu Nabilah Ibrahim yang kejadiannya waktu membangun Ka'bah. Ya, Ka'bah itu Allah perintahkan Nabilah Ibrahim untuk membangun. Setelah beliau setiap harinya mengawasi pembangunan Ka'bah itu, di salah satu batu beliau berdiri. Jadi ada batu di sekitar Ka'bah itu beliau berdiri sampai setiap hari. Nah, batu itu bebekas, kaki beliau itu bebekas di batu itu. Kalau kita enggak, siapa yang mau berdiri di atas batu langsung kakinya yang ada bekasnya, kan enggak ada. Kalau Nabi Ibrahim langsung ada bekasnya, ya, saking beratnya beliau itu. Nah, dan saat itu bebekas, dan sampai saat ini itu adalah dinamakan dengan makam Ibrahim. Makam Ibrahim itu bukan makam yang dikatakan kuburan, bukan. Ya kan, makam syuhada bukan. Makam itu artinya kalau bahasa Arabnya, makam itu adalah tempat berdiri. Kayak misalnya Kang Khairul misalnya mahalul qiyam, itu nggak usah disebutin, sudah tahu kalau sallallahu ala Muhammad, ya kan, itu berdiri. Ya, kalau mahalul qiyam itu kan artinya kode isyarat bahwa ini tempatnya berdiri. Mahalul qiyam, mahal itu tempat, al qiyam itu berdiri. Jadi mahalul qiyam adalah tempat berdiri. Jadi makam itu adalah tempat berdiri. Nah itu. Nah, setelah selesai pembangunan itu, Allah menyuruh Nabi Ibrahim. Apa perintah Allah? Kata Allah, adzin bin nas, wahai Ibrahim, umumkan kepada semua manusia, umumkan bahwa manusia itu semuanya wajib untuk mendatangi akan tempat ini. Arti tempat Ka'bah ini wajib mereka mendatangi. Karena salah satu daripada rukun Islam, apa salah satunya? Menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Artinya wajib kan? Kalau rukun kan wajib hukumnya. Jadi semua yang akil balik wajib dia mendatangi tempat yang dinamai dengan Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim memandang dengan pandangan beliau mengatakan, wahai Allah, bagaimana suara saya sampai yang ada di kota Mekah ini sampai ke kota Bontang? Nabi Ibrahim nggak bilang kota Bontang ya, yang saya tambahin aja. Ya, bagaimana suara saya itu sampai ke kota Bontang? Ya, sedangkan saya ada di Mekah. Ya. Maka kata Allah itu adalah maha kuasa. Allah itu adalah maha segalanya. Kata Allah, alaikal nida, wahai Ibrahim, atas engkau itu adalah panggilan. Jadi kepada Nabi Ibrahim cuma memanggil aja. Siapa yang menyampaikan panggilan itu? Wa alainal balagh, kata Allah. Atas kami yang akan menyampaikan suara panggilanmu ya Ibrahim. Nah, maka bagi orang yang ada di alam arwah, dia memenuhi panggilan Nabi Ibrahim, satu kali dia menjawab, maka satu kali dia menggunakan panggilan Nabi Ibrahim, yaitu dengan menunaikan ibadah haji. Dua kali dia menunaikan ibadah haji. Tiga kali dia menunaikan ibadah haji.
Ya, mudah-mudahan semua yang hadir pada saat ini insya Allah termasuk orang yang memenuhi atau menjawab panggilan Nabiullah Ibrahim, dan insya Allah mudah-mudahan bisa menunaikan ibadah haji semuanya. Amin, Allahumma amin. Ya, mudah-mudahan tidak dimatikan kita kecuali kita sudah menunaikan rukun yang kelima, yaitu adalah ibadah haji. Amin ya, insya Allah ya. Nah, itulah panggilan itu yang penting sekali. Oleh sebab itu kita itu sebelum nikah aja disuruh kita mendidik anak kita dengan kita merencanakan nanti kita akan kasih nama Muhammad. Ya, setelah ketemu sama mamanya dan ada bibit atau calon-calon anak kita ada di rahim ibunya, maka kita disuruh untuk memperbanyak membaca surah Yusuf bagi bapaknya ini. Ibunya membaca surah Maryam. Kenapa? Karena surah Yusuf itu adalah surah yang mana di dalamnya banyak akan pujian-pujian kepada Allah, menggambarkan cerita-cerita, ya, dibaca oleh seorang bapak, didengarkan di depan, ya, didengarkan walaupun si jabang bayi ini berada di dalam perut, tapi itu didengar dan lebih tajam pendengarannya dibandingkan dengan yang ada di luar. Jadi kita itu sudah mulai awal itu sudah memperdengarkan suara Al-Quran sampai dia 9 bulan 9 hari sampai dia lahir, ya, terbiasa sudah mendengar suara daripada Al-Quran. Awal pertama telinganya yang dia dengar, suara yang dia dengar adalah suara memuji nama Allah, memuji nama Allah. Bagaimana pujiannya? Dengan mengucapkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang mengucapkan siapa? Adalah ayahnya. Kenapa? Supaya ada ikatan atau hubungan, hubungan emosional, susahnya. Supaya ada hubungan emosional. Kenapa? Karena ibu itu kalau melahirkan anaknya itu ke ibu. Cuma agama kita mengajarkan supaya ada hubungan anak itu dengan kita. Artinya hubungan emosional, ya. Atau hubungan itu kan ada biologis sudah ada, cuma hubungan emosional itu kita itu dianjurkan untuk mengadankan telinga sebelah kanan itu anak kita itu dengan azan, memuji Allah, memanggil nama Allah sebelah kanan, sebelah kiri dengan iqamah. Ya, itu yang pertama kali. Ya, jangan didengarkan lagu dangdut, ya kan? Oh, lagu dangdut pas dia cita-citanya mau jadi artis dangdut, ya. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik, ya. Itu yang kita ajar. Artinya azan yang pertama kali dikumandangkan adalah kalimat Allah. Allah yang diagungkan Allah. Ya. Nah, inilah pentingnya sekali. Ya, pentingnya sekali itu kita itu mendoakan anak kita. Ya, mendoakan anak kita. Kenapa? Karena doanya ayah dan ibu ini itu penting sekali buat anak yang ada. Kenapa? Karena itu sangat ijabah dan melebihi doa daripada wali. Ya. Kalau doa daripada ibu itu yang dikabulkan itu adalah doa yang jelek-jelek. Jadi kalau misalnya ibu ini mendoakan nakal, anaknya insya Allah nakal. Bangsat, anaknya insya Allah bangsat. Pokoknya kalau orang tua kita zaman dulu itu kalau marah nggak ada namanya kalimat bangsat, nggak ada kalimat nakal, nggak ada kalimat jelek, pokoknya nggak ada. Yang ada kalau marah, oh pintarnya anakku, oh tampannya anakku, oh gantengnya anakku. Walaupun ini emosi, walaupun ini marah sekali, tapi yang diucapkan, oh baiknya anakku, oh pintarnya anakku, oh bekahnya anakku, oh kayaknya anakku. Coba zaman dulu, kalau zaman sekarang enggak. Naudzubillah, mudah-mudahan enggak ada di sini, ya. Mudah-mudahan enggak ada di sini. Itu anak itu kalau marah kita itu jangan sampai kita kita jelekkan atau kita mengeluarkan kalimat, apalagi kalimat itu adalah kalimat laknat. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Itu akan cepat kabulnya. Nah, begitu juga dengan ayah. Sebagai ayah, doa yang paling cepat kabul itu dengan kalimat yang baik-baik. Ya, jadi doa, ya Allah jadikan anak saya ini wali, ya Allah, insya Allah jadi wali.
Ya Allah, jadikan anak saya orang pintar, insya Allah jadi pintar. Ya Allah, jadikan dia orang yang soleh, insya Allah jadi soleh. Kenapa? Doa daripada ayah ini penting sekali. Nah, oleh sebab itu inilah saatnya pentingnya sekali kita berdoa untuk semua orang. Apakah itu daripada kaum muslimin dan muslimat atau orang yang ada di sekitar kita, kita doakan mudah-mudahan mendapat ijabah. Ada cerita daripada Abu Yazid Bustami, seorang wali Allah Subhanahu wa taala, waktu itu bersama-sama dengan murid beliau. Pada saat itu ada orang yang anak muda, namanya anak muda ini ya minum-minuman zaman dulu kan jelek-jelek ya, siapa sih ini orang-orang yang menghina kita ini, yang katanya orang yang minum yang memabuk-mabukan ini masuk neraka, ini orangnya nih ya. Namanya anak muda, murid-murid beliau ini anak muda ya, mau dilawan. Kata Abu Yazid Bustami, jangan, tahan ya, sudah mau membalas, ini gurunya yang dihina, langsung marah murid beliau. Cuma seorang guru ini yang bernama Abu Yazid Bustami ini, beliau ini menahan. Beliau langsung mengucapkan doa, ya Allah, kama parahtahum, kama parahtahum fid dunia. Ya Allah, sebagaimana engkau bahagiakan mereka itu di dunia, artinya mereka itu mabuk-mabukan, mereka itu dengan kesukaan duniawinya. Ya Allah, parehum fil akhirah, senangkan mereka nanti di akhirat. Ya, senangkan mereka di, cuma itu kalimat doanya, nggak panjang-panjang. Ya, nggak panjang-panjang. Doanya cuma ya Allah kama parahtahum fid dunya, sebagai ya Allah sebagaimana engkau bahagiakan mereka di dunia, artinya dengan kesukaan duniawinya mereka, maka senangkanlah mereka nanti di akhirat. Kalau mereka senang di akhirat, berarti yang dilakukan di dunia ini adalah apa yang Allah senangi, ya, bukan yang tidak disenangi sama Allah. Berarti diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taubat. Tidak sampai beberapa langkah Abu Yazid Bustami itu berjalan, ini pimpinan atau gengnya, bos gengnya ini. Kan ada bos geng itu, kalau dalam satu kumpulan itu ada bos gengnya. Ya, bos gengnya langsung dibukakan hati oleh Allah, pak, di dalam hatinya langsung taubat. Katanya, aku ini sudah lelah kayak gini-gini aja setiap malam. Ya, tiap malam gini-gini aja. Ada cewek godain, ada cewek lewat godain, ada apa godain. Pokoknya capek saya mau taubat, saya mau datangin itu ustadz. Dia bilang sama anak buahnya nih, kalau kamu mau taubat silahkan, kalau enggak juga nggak apa-apa. Tapi kan dia bilang anak buahnya, ya kalau kamu taubat ya juga saya taubat dong. Masa kamu tinggalkan saya sendirian? Nah kan setia, namanya orang-orang gitu kan setia kawan ya. Maka taubatlah semuanya, datang ke Abu Yazid Bustami. Ini murid Syekh Abu Yazid Bustami ini sudah nyingsing tangan ini. Ini mau nyerang ini mungkin ini ya. Mau datang nyerang ini. Jangan dulu, kata Syekh Abu Yazid Bustami, jangan dulu, kita lihat dulu apa yang mereka inginkan. Sampai mendekati, kemudian bos gengnya ini mengucap di hadapannya Syekh Abu Yazid Bustami, ya Syekh, kami ingin bertaubat di tangan engkau ya Syekh. Coba, baru berapa langkah sudah Allah turunkan hidayah kepada orang yang ya. Itulah pentingnya hadir di dalam satu majelis. Hadir dalam satu majelis ini, kalau bisa dikatakan dalam satu perkataan ulama kita, dalam satu bulan sekurang-kurangnya ada kita hadir di majelis itu. Ya, kalau bisa kita hadir setiap hari. Kalau nggak bisa setiap minggu itu berapa hari. Kalau nggak bisa dalam seminggu itu 2 kali lah. Kenapa? Karena itu akan merubah, akan mengisi hati kita, akan membuat charger. Ada namanya baterai itu, kalau sudah dipakai habis kan. Nah, hati kita apabila kita tidak isi, itu kita akan habis. Nah, di sinilah, di majelis inilah kita akan bisa mencas itu. Ya. Duduk kita di sini memang ini adalah anjuran Nabi.
dan bagaimanapun Allah berikan kemuliaan buat orang yang menuntut ilmu itu sampai makhluk Allah yang bernama malaikat, makhluk Allah yang bernama malaikat itu yang mulia, ya, ibadun mukra, hamba Allah yang mulia itu sampai mengempakkan sayapnya. Apa mengempakkan itu? Oh, yang menghamparkan. Jadi sayapnya itu kan malaikat itu dari min masyarakat, dari ujung sampai ke ujung. Jadi dihamparkan untuk siapa? Diinjak. Jadi yang bisa menginjak sayapnya malaikat itu cuma orang-orang yang dipilih oleh Allah. Siapa mereka? Adalah orang yang menuntut ilmu. Ya, seperti kita ini. Ini kita ini status kita saat ini adalah orang yang menuntut ilmu. Orang yang nuntut ilmu. Di mana nuntut ilmunya? Ilmu yang dituntut tempatnya namanya majelis ilmu, ya, bukan yang dituntut ilmu tapi duduknya di warung ngopi misalnya, ngopi dulu, cerita dulu Allah Ta'ala begini, Allah Ta'ala itu, oh pokoknya habis sudah langit ketujuh masih aja ceritanya tentang Allah Ta'ala, ya. Ini kopi belum habis-habis, orang warung sudah mau tutup, cerita aja masih, ya kan? Pas sudah mau habis, ditagih, nih kopi, ditagih kopinya, kata orang warung, bayar Pak. Apa ujung-ujungnya? Ini milik Allah, ngapain saya bayar? Kopi ini milik Allah, ngapain saya bayar? Tapi orang warung ini nggak bodoh, dia pernah belajar tauhid. Jadi kata orang warung, sini Pak, yang apa namanya tadi kan Bapak bilang kopi ini kan milik Allah. Maka tadi Allah nyuruh saya nagih uangnya Pak, ya kan? Artinya Allah nyuruh dia nagih uangnya Pak. Masya Allah, pintar dia tauhidnya. Seandainya apa? Seandainya semuanya milik Allah, memang benar milik Allah. Tapi kan dalam syariat ada hukum. Dia belanja, dia bayar. Ya, dia belanja, dia bayar. Jangan dia belanja kemudian nggak bayar dengan alasan milik Allah. Kata orang warung, ini milik Allah betul, tapi Allah Ta'ala menyuruh saya untuk nagih. Kan coba omongannya semua Allah Ta'ala, ya, bagaimana dia. Nah itu jadi itulah cerita Abu Yazid Bustami, seorang wali Allah yang berdoa yang membuat orang itu bertobat, ya. Mudah-mudahan dengan adanya majelis kita ini, mudah-mudahan kita sendiri, mudah-mudahan kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Dan coba, itulah namanya hidup. Kalau hidup ini, ya, kayak misalnya kita tenang, biasa, santai. Tapi kalau ada guncangan, ya, kayak malam tadi kita di kapal itu, ya Allah, santai kita, ya kan, walaupun goncangannya ada, ya sampai mabuk juga, ya kan, sampai yang apa namanya nenek moyangnya seorang pelaut, ya, sampai mabuk juga, nenek moyangnya seorang pelaut mabuk juga, apalagi saya yang saya bukan nenek moyang saya pelaut, ya, karena saya mual. Nah itu goncangannya dikit, bagaimana pas itu sudah waktunya sudah tengah malam, kemudian hujan, angin datang, kemudian gelombang tinggi, wah Masya Allah semuanya disebut, ya kan, semuanya nama-nama wali disebut, ya, sudahnya nama Allah Ta'ala, sudah namanya Rasulullah sudah disebut, nama wali-wali semua saya disebut, sampai Fatihah, ya, Fatihah untuk ini, untuk ini, ya kan. Yang ceritanya jago aja masih juga semuanya dikasih hadiah, saya sesamanah semuanya, ya kan, baca ini yang hafal dibaca. Itu karena goncangan. Coba seandainya nggak ada goncangan, nggak ada nyebut nama, ya kan. Untung nggak ada yang berdiri di atas, ya kan. Ada Harry berdiri, cuma nggak turun lagi dia kan, nggak tahan juga dingin, ya. Nah, Masya Allah, ya. Ini cerita malam tadi di kapal mancing, ceritanya, ya. Ada cerita lah. Seandainya kita nggak berangkat, nggak ada cerita kita, dan nggak tahu kehidupan di laut itu bagaimana. Coba kita bayangkan orang-orang yang melaut itu tidak tahu bagaimana apa yang terjadi di depan. 1 menit, 2 menit, 3 menit nggak tahu. Itu tenang.
tenang harinya, nggak ada apa-apa, langsung hujan, langsung angin, langsung gelombang tinggi. Coba. Hah? Kita kalau masih di darat ini masih, oh ini akan hujan, tahu kita. Oh ini akan ke banjir, tahu kita. Ya kan? Ini langsung. Masya Allah ya. Yang kita makan itu penuh pengorbanan. Ikan yang kita makan itu, yang mencarinya penuh pengorbanan. Jadi kita bersyukur sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya ya. Masya Allah. Mudah-mudahan ya yang memudahkan kita untuk beribadah kepada Allah, Allah mudahkan hidupnya. Amin. Allahumma amin ya. Wallahu a'lam bissawab ya. Mudah-mudahan semua yang datang di sini yang membawa penyakit, artinya penyakit hati kah, penyakit dohir kah, penyakit batin kah, penyakit medis kah, atau penyakit non medis kah, datang ke sini mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Amin. Allahumma amin. Yang datang ke sini membawa hajat, hajatnya mau nikah kah, mau cari jodoh kah, hajatnya mau punya rumah kah, punya mobil kah, atau duniawi hajatnya, atau hajatnya ukhrawi, dia mau naik angkatnya di derajatnya di sisi Allah, atau dia mau menunaikan ibadah haji atau apapun hajatnya, mudah-mudahan diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Dan juga yang datang ke sini membawa keluhan rumah tangganya, mudah-mudahan orang yang ada di rumah tangganya dijadikan orang-orang yang taat kepada Allah, orang yang sujud kepada Allah, orang yang cinta kepada nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang datang membawa keluhan anaknya nakal, anaknya tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada kedua orang tuanya, mudah-mudahan datangnya kedua orang tuanya di sini, atau ibunya atau bapaknya datang ke sini, mudah-mudahan tidak sampai ke rumah, atau sampai ke rumah dia akan menemui anaknya itu akan berubah, mudah-mudahan. Amin. Allahumma amin. Apalagi pokoknya semuanya hajat yang datang ke sini ya, mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Dan juga yang menonton siaran ini baik itu di Facebook ataupun di PKTV, mudah-mudahan hajat semuanya dikabulkan dan ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam ini ibu-ibu, bapak-bapak masuk TV ya, masuk TV. Jadi nanti ya kalau songkoknya bengkok-bengkok dibaiki ya kan, masuk TV dilihat orang, atau jilbabnya lagi miring-miring ya, mudah-mudahan yang membantu dakwah kita ya, PKTV, mudah-mudahan Allah berkahi semua karyawan-karyawannya, mudah-mudahan Allah berkahi usahanya, dan mudah-mudahan dikabulkan hajatnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Duhai Zat yang Maha Kasih, Engkau datangkan kami di tempat ini. Ini adalah salah satu bukti bahwa Engkau akan mengijabah dan mengabulkan doa. Karena berkumpulnya umatmu, berkumpulnya hamba-hambamu di satu tempat dengan jumlah 40, maka di situ ada satu orang yang akan Engkau kabulkan doanya, itu adalah mustajabud doa. Maka kami mengangkat kedua tangan ini ya Allah. Kami mengangkat kedua tangan ini memohon dengan berkat orang-orang yang ada di hadapan kami ini ya Allah. Dengan berkat ada salah seorang wali Allah yang Engkau sembunyikan di tempat ini ya Allah. Maka kami mengangkat kedua tangan ini ya Allah. Kabulkan hajat kami ya Allah. Kabulkan hajat kami ya Allah. Kabulkan hajat kami ya Allah, hajat dunia maupun hajat akhirat ya Allah. Ijabah doa-doa kami ya Allah. Mudahkan segala urusan kami ya Allah. Berikan jalan yang terang, berikan jalan yang lurus di dalam hidup kami ini ya Allah. Ya Allah ya Allah. Ya Allah ya Allah. Ya Allah ya Allah yang Maha Kasih, yang Maha Memberi. Kami memohon berilah kepada kami keberkahan di dalam hidup kami, di dalam rumah tangga kami, di dalam pelajaran kami, di dalam keadaan kami berada di dunia maupun nanti berada di alam barzah ya Allah. Ya Allah, berikan keberkahan kepada anak kami, berikan keberkahan untuk orang tua kami, berikan keberkahan untuk istri kami, beri keberkahan kepada suami kami ya Allah, beri keberkahan kepada tetangga-tetangga kami ya Allah, beri keberkahan
keberkahan kepada pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahimin, kami mengangkat kedua tangan ini, berkahilah majelis ini, berkahilah majelis ini dan semua majelis-majelis yang ada di dunia ini ya Allah. Berkahilah, tambahkanlah orang-orang yang hadir ya Allah, tambahkan ada yang mereka akan hadir di tempat itu ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahimin, berikan keberkahan buat orang yang hadir di majelis ini ya Allah, dan juga majelis-majelis yang lain ya Allah. Kabulkan hajat mereka, sehatkan badan mereka, berikan apa yang mereka minta ya Allah, dan ampunilah segala dosa-dosa mereka ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahimin, kami mengangkat kedua tangan meminta dan memohon kepada kami ini ya Allah, jadikan kami orang-orang yang berkampanye untuk menyebut nama Nabi-Mu Nabi Muhammad, mengkampanyekan nama Nabi-Mu Nabi Muhammad, mengkampanyekan bagaimana akhlaknya Nabi-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah ya Rahman Rahimin, kami mengangkat kedua tangan ini meminta dan memohon kepadamu. Ini adalah doa dari kami dan ijabah dari Engkau. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.